Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat snack kari pap pusing yang ukuran mini. Cara membuat, kemudian resep lebih detail, teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi. Untuk isian, kami menggunakan daging ayam yang kemudian kita rebus dan air kaldunya kita sisihkan. Cuci bersih wortel dan kentang sebelum kita kupas dan dipotong dadu-dadu. Untuk bumbu-bumbu bisa dihaluskan dengan chopper, dan kemudian ayam yang sudah didinginkan kita bisa chopper juga atau diiris teman-teman. Panaskan minyak di atas wajan, kemudian masukkan bumbu-bumbu, aduk hingga harum. Gunakan api kecil, kemudian aduk terus sampai berwarna kuning. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagi mereka yang baru bergabung. Hai teman-teman, selamat datang di channel kami Sarikayas Home. Boleh tahu teman-teman berasal dari mana? Tulis di kolom komen ya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa memasukkan wortel yang sudah kita potong dadu-dadu. Kemudian sesudah ini kita boleh memasukkan kentang. Isian kari pap kali ini kami membuat sekaligus 6 resep, karena yang akan kami buat jumlahnya lebih dari 100 pieces. Nah, untuk di catatan di deskripsi kami hanya akan tulis satu resep ya teman-teman. Tambahkan air kaldu dari rebusan ayam tadi, kemudian kita masukkan bumbu-bumbu, lada, bumbu kari, dan kemudian nanti garam, gula. Nah, teman-teman di sini kita memasukkannya biasanya tidak full dulu, jadi kita tambahkan belakangan. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan ayam yang sudah kita haluskan. Di sini teman-teman boleh pilih ya, ayam mau dichopper atau ada yang suka ayam dipotong dadu-dadu. Langkah selanjutnya kita membuat adonan kulit. Di sini terdiri dari 2 adonan A dan adonan B. Siapkan dalam wadah tepung terigu sedang, gula pasir, garam, dan kemudian masukkan air hangat. Di sini air jangan terlalu panas, hangat ya. Terakhir tambahkan minyak sayur, kemudian campur hingga rata. Di sini tidak perlu sampai kalis elastis teman-teman. Tutorial untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di link di description box, yaitu kari pap pusing, cara membuat kari pap frozen, pie buah mini, pie isi ayam jamur, atau donat kentang. Bungkus adonan A dalam plastik wrap, kemudian simpan di dalam chiller, sisihkan. Siapkan bahan adonan B, tepung terigu sedang, kemudian margarin putih atau kuning. Nah, teman-teman di sini saran saya, margarin atau mentega putihnya kita masukkan ke dalam kulkas. Mengapa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu? Agar mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu lapisan-lapisan kulit di kari pap. Bagi adonan masing-masing menjadi 8 bagian. Video ini boleh di-share teman-teman kepada orang lain agar bisa bermanfaat, dan silahkan tekan tombol subscribe dan like agar kami tetap semangat ya teman-teman. Agar video ini tidak terlalu panjang, nah teman-teman juga bisa tadi melihat video yang sudah pernah saya upload sebelumnya, yaitu video kari pap frozen dan kari pap pusing. Boleh nggak isian kari pap di frozen? Bisa banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau buat hari ini kari pap, beberapa hari sebelumnya kita sudah bisa buat isiannya. Saat pembuatan kari pap pusing ini teman-teman, cuaca sangat berpengaruh. Nah, kebetulan saat kami membuat ini cuaca sangat panas dan ruang produksi juga saat itu lagi panas. Karena adonan pastry biasanya orang membuat di ruangan yang dingin atau ruangan yang ber-AC. Nah, selanjutnya teman-teman kita masukkan adonan B ke dalam adonan A, kemudian sisihkan. Lakukan semua adonan hingga selesai, tutup dengan serbet atau plastik. Selanjutnya kita pipihkan adonan, kemudian gilas memanjang. Hati-hati ya di sini teman-teman untuk menggilasnya. Nah, ada 2 kali menggulung. Jadi ini gulungan yang pertama. Sesudah kita gilas, kita gulung memanjang, rapatkan ujungnya, kemudian kita gilas yang kedua kali. Dan kemudian gulung, sisihkan, dan jangan lupa teman-teman ditutup dengan serbet. Sementara mempersiapkan adonan teman-teman untuk isian, untuk mini snack ini isian kari pap kita menimbang 10 gram. Nah, tapi kalau misalkan untuk kari pap yang ukuran normal,
isiannya biasanya berkisar antara 20 sampai 30 gram. Satu resep kulit kari pap ini hasilnya 24 pieces. Nah, langkah selanjutnya setiap gulungan dibagi 3 bagian. Nah, ini teman-teman sudah siap untuk kulit kari pap kita isi. Pipihkan adonan, kemudian isi dengan isian yang sudah kita timbang masing-masing 10 gram. Untuk menyusun, siapkan nampan yang sudah ditaburi dengan tepung, tipis-tipis aja ya tepungnya ya teman-teman. Bentuk kari pap ada yang segitiga, ada yang setengah lingkaran, atau ada yang bulat, jadi tergantung teman. Sedangkan untuk isiannya teman-teman juga bisa variasi dengan apple, pisang coklat, atau flan. Nah, di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan, Bun, gimana kalau misalkan cara penyimpanan untuk misalkan dijual? Teman-teman bisa di frozen. Caranya adalah dengan disusun di atas nampan, kemudian masukkan dulu di chiller beberapa menit. Kalau sudah mulai mengeras, biasanya sekitar 1 jam lebih amannya, atau 2 jam, baru kita pindahkan ke dalam box kita susun. Panaskan minyak dengan api sedang. Minyak harus dalam ya teman-teman. Kemudian masukkan kari pap, dan ini saran saya jangan dibalik-baliknya cuma 1 kali aja. Nah, bila teman-teman ingin jualan, bisa digoreng setengah matang, kemudian ditiriskan, dimasukkan di dalam box. Kemudian apabila misalkan sudah dingin, masukkan lagi di dalam freezer. Alhamdulillah sudah selesai. Satu resep hasilnya 24 pieces. Kari pap pusing ini teman-teman enak, gurih, renyah, kriuk, bisa dijadikan untuk usaha. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.